Anda kembali di Sindo Siang, pemirsa, terkait dengan gaduh ijazah Joko Widodo. Pagi tadi, Presiden ke-7 RI memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Pagi, Pak. Pemirsa didampingi tim kuasa hukumnya, Joko Widodo tiba di Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Tidak banyak berkomentar, Presiden ke-7 RI ini langsung memasuki ruang penyidik. Pemeriksaan hari ini merupakan yang perdana sebagai terlapor. Pagi hari ini dari Bareskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya? Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Lapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan, ya saya datang. Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Saya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan. Tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Kasih. Pemirsa, hari ini mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo kembali penuhi panggilan Bareskrim Polri. Lantas seperti apa proses kelanjutan dari polemik ijazah palsu Jokowi? Ada rekan Hendri Aprila yang akan melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Selamat siang Hendri, apa agenda panggilan mantan Presiden Jokowi Dodo hari ini? Baik Yasmin, kalau untuk di siang hari ini baru saja mantan Presiden Joko Widodo melakukan pemeriksaan ataupun memenuhi panggilan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan dan juga klarifikasi yang dilakukan pada hari ini. Kalau Jokowi sendiri tiba tepat pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat bersama dengan tim penasihat hukum. Di antaranya adalah Yakub Hasibuan, kemudian juga didampingi oleh keluarga yang diantaranya adalah adik ipar Joko Widodo. Ini tiba di gedung Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan dan juga nantinya akan menyampaikan terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Egy Sujana selaku Ketua TPUA. Yang kemudian untuk saat ini baru saja tadi Joko Widodo tepatnya di pukul 10.45 waktu Indonesia Barat keluar dari gedung Bareskrim Polri sudah membawa ijazah yang sebelumnya telah diberikan oleh penasihat hukum dan juga keluarga dari Joko Widodo, yakni adik ipar Joko Widodo, untuk menyerahkan berkas-berkas pendidikan untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam dan juga penyidikan lebih dalam. Kemudian pada saat konferensi pers ataupun keterangan pers yang disampaikan oleh Joko Widodo sendiri, ini menyampaikan bahwa untuk pemeriksaan hari ini Joko Widodo selaku mantan Presiden Republik Indonesia dan juga sebagai warga negara yang baik, ini memenuhi panggilan dari Bareskrim Polri yang resmi dilakukan pada hari ini, tepatnya dilakukan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Ada 22 pertanyaan yang diajukan, yang diantaranya ada 8 pertanyaan pokok. Ini melibatkan terkait dengan kegiatan pendidikan selama masa pendidikan Joko Widodo di Universitas Gadjah Mada. Ini satu diantaranya adalah seperti skripsi, kemudian juga KKN yang dilakukan pada saat perkuliahan, dan juga beberapa pendidikan dan juga maksud kami
beberapa kegiatan pendidikan yang lain. Dan kemudian juga Yakub Hasibuan yang menyampaikan bahwa untuk saat ini pun ini menyampaikan terkait dengan apa yang akan dibahas nanti karena masih menunggu hasil dari Barreskrim Polri. Sementara Yasmin. Ya, baik, terima kasih rekan Henry Aprila atas laporan Anda langsung dari Mabes Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, Henry. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali ramai diperbincangkan. Dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Budi Gunadi menyatakan orang yang memiliki gaji 15 juta pasti lebih sehat dan juga lebih pintar jika dibandingkan dengan orang yang bergaji 5 juta rupiah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kemajuan negara dapat dilihat dari tingkat kesehatan dan kepintaran masyarakatnya. Untuk mencapai hal tersebut, ia menyebut masyarakat perlu bergaji setidaknya 15 juta rupiah per bulan. Menurut Budi, besaran gaji dapat menjadi tolak ukur kepintaran dan kesehatan seseorang. Menurut saya sih cuma dua. Apa sih bedanya orang yang gaji 15 juta sama 5 juta? Cuma dua. Satu 15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gaji 15 juta. Pasti gajinya 5 juta. Kalau dia pintar aja tapi nggak sehat, sama juga. Kalau dia sehat tapi nggak pintar, sama juga. Jadi harus sehat dan pintar. Itu sebabnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan memegang peran penting. Saat ini rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia di angka 5 juta rupiah per bulan. Menurut Budi, Indonesia masih punya waktu sampai 2030 untuk bisa menaikkan gaji rata-rata pekerja di angka 15 juta rupiah per bulan. Sebab pada tahun itu Indonesia akan menikmati puncak bonus demografi. Sebelumnya, pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin juga pernah viral di media sosial. Ia menyatakan laki-laki dengan celana jeans berukuran di atas 33 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, persiapan intensif dilakukan oleh Satgas Mina di bawah Satuan Operasional PPIH Arab Saudi. 10 pos pantau akan ditempatkan untuk mendukung lancarnya kegiatan puncak haji. Petugas haji wilayah daerah kerja Madinah akan menjalankan fungsi pelayanan jemaah di wilayah Mina. Penempatan personel akan tersebar di 10 pos pantau Mina, termasuk pos rute Jamarot. Petugas akan dibekali pengetahuan dan juga pemahaman teori maupun praktik orientasi lapangan. Ya, hari ini kita laksanakan sosialisasi Arbutna di Madinah pada rekan-rekan kita Dakar Madinah, di mana nanti salah satu satgas yang ada di bawah satuan operasional adalah Satgas Mina, di mana tanggung jawabnya adalah rekan-rekan dari Dakar Madinah. Itu malam ini kita kumpulkan, kita sosialisasikan seluruh rekan-rekan kita Dakar Madinah yang nanti akan kita bentuk di Mina itu 8 sektor ad hoc dan juga 10 pos pantau Mina. Juga ada pos rute Jamarot, di mana rekan-rekan kita itu nanti akan menempati 8 sektor ad hoc dan 10 pos pantau Mina. Pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji tahun 2025 sigap memberi bantuan kepada jamaah lanjut usia. Dengan penuh senyum, para petugas haji sambut kedatangan jemaah lansia dan juga mendampinginya menuju bus di parkiran Bandara Jeddah, Arab Saudi. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH tahun 2025 kompak dengan sigap memberikan layanan terbaik kepada para jemaah lansia. Kali ini dari embarkasi Palembang, Sumatera Selatan yang baru tiba malam hari di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Penuh senyum menggambarkan keikhlasan para petugas haji melayani tamu Allah SWT dalam menjalankan tugasnya. Para petugas membantu puluhan jemaah lansia yang mengenakan kursi roda menuju ke bis di parkiran Gate B Bandara Jeddah. Bis
dengan fasilitas ramah lansia dan disabilitas juga tersedia untuk jemaah haji Indonesia. Tak perlu bersusah payah menaiki anak tangga, menggunakan hidrolik, para jemaah lansia dengan nyaman bisa masuk ke bis. Menunaikan tugas mulia tersebut, petugas PPIH juga mengantarkan para jemaah sampai ke tempat duduk masing-masing untuk memastikan kondisinya aman dan nyaman. Lebih dari 115.000 jemaah haji Indonesia tiba di Arab Saudi dan akan terus bertambah sampai penerbangan terakhir ke Arab Saudi 31 Mei 2025. Dari Arab Saudi, Ramdhani melaporkan. Ribuan pengemudi ojek online di Surabaya, Jawa Timur menggelar unjuk rasa menuntut penurunan potongan tarif aplikasi menjadi 10%. Tetaplah bersama kami.